Ceria, ngobrol inspirasi, cerita siswa Semaja. Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Ngobrol Ceria, ngobrol inspirasi cerita siswa Semaja. Kali ini bersama saya Aziz Juliana dan juga saya Syifa Kobia Arini. Halo Syifa, bagaimana kabarnya? Baik banget nih sis. Oke, jadi kami berdua yang akan menemani teman-teman sampai dengan penghujung akhir episode kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembicaraan inti, marilah kita dengarkan sejenak sepenggal lagu yang akan diiringi dengan gitar dari Syifa. Tuh, di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain. Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru. Ya, itu aja lagu dari kami. Oke, ngomong-ngomong soal lagu nih, Apa yang tersirat di pikiran kalian ketika mendengar lirik dari lagu tersebut nih? kalau menurut aku ya, lagu tadi kan ada di tempat ini, di tempat pertama aku menemukan dirimu. Itu kayak tempat mana sih yang paling sering kalian kunjungi, paling sering kalian menghabiskan waktu di sana selain rumah? Pastinya seperti kita yang masih berseragam sekolah nih, pastinya di sekolah lah ya. Oke, di sekolah. Dan saat kita menghabiskan waktu kita di sekolah, itu pasti banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya adalah suka sama seseorang atau yang biasa kita sebut dengan crush. Jadi pembahasan kita kali ini adalah Cinta di masa SMA. Oke, namun sebelum itu aku akan membacakan sedikit curhatan dari teman-teman Semaja yang nitip kisahnya untuk dibacain, tapi ini singkat aja. Iya. Itu yang pertama, aku bilang gini, teman-teman coba ceritain kisah kalian saat suka sama seseorang di SMA. Untuk temanku yang pertama, dia bilangnya gini, no effort, no feedback. Oh my god, itu mungkin sakit banget ya. Bahasa lainnya apa? Nice try Ente. atau ente guys. Oke, yang kedua bilangnya gini, kalau ada dia aku suka, kalau gak ada ya biasa aja. Jadi dia kayak sejenis orang yang ya udah mau gimana lagi. Mencintai dalam diam mungkin ya. Terus yang ketiga, aku kagum. Kalau ada dia rasanya tuh kayak suka banget. Terus banyak sekali pertemuan yang gak diduga-duga. Oh my god, itu sering banget gak sih kalau kita ketemu sama crush kita secara gak diduga. Itu suatu kebahagiaan tersendiri. Iya sih. Iya, sebenarnya masih banyak, cuman aku rangkum dalam 3 bagian ini. Iya. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa di episode selanjutnya bisa dititipkan, barangkali memiliki cerita inspirasi lainnya atau cerita tersendiri Kisah di cinta masa kalian SMA. mungkin ya. Oke, jadi dilema yang dirasakan saat kita menyukai seseorang di masa SMA itu apa aja sih menurut kamu, Syifa? Mungkin banyak banget ya, dan itu juga berdampak, ada dampak positif dan juga dampak negatif terhadap kehidupan kita di SMA sehari-hari ya. Mungkin bisa disebutkan dampak positifnya, Kak Ziz? Kalau menurut aku sendiri ya, dampak positif saat kita suka seseorang di SMA, bahkan mungkin di kelas yang sama, itu adalah kita akan menjadi lebih semangat ke sekolah. Teman-teman relate gak? Tentu aja iya, karena saat kita ke sekolah itu akan ada semangat lebih karena ada crush kita di sekolah itu. Iya gak sih? Jadi kita akan lebih semangat melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian crush kita. Caper nih, cari Iya, perhatian caper. crush. Oh my god. Dan juga dampak negatifnya ada banyak banget sih. Apalagi kalau kalian mungkin ada sesuatu dengan dia atau hal yang gak mengenakan, itu bisa jadi kebawa di kehidupan kita di sekolah. Mungkin kalau kalian lagi galau,
semua yang kalian lakuin, mungkin ada PR yang nggak terlaksanakan, atau mungkin kalian jadi sering ngelamun deh. Jadi kayak mau apa-apa itu kurang semangat gitu. Iya. Itu efek negatifnya kalau kita suka sama seseorang berlebihan, berujung galau dan nggak semangat ngapa-ngapain kalau galau. Iya, jadi apapun yang kalian lakuin itu bakal ke distract sama pikiran-pikiran negatif tersebut. Oke, namun selain itu kami juga punya tips nih buat teman-teman yang barangkali sedang berusaha untuk Mendekati crush kalian. Untuk yang pertama adalah cari kesamaan. Gini, salah satu cara yang paling mudah yaitu melalui aktivitas dan minat yang sama. Disclaimer dulu ya, untuk cara-cara ini mungkin nggak 100% berhasil, namun mungkin bisa membantu. Dan juga kami mengambil ini dari WikiHow, wikihow.com. Ya, jadi berhasil atau tidaknya ini tergantung pada kalian yang mengeksekusi tips-tips tersebut. Jadi, ya Tergantung kalian tergantung aja kalian sih, gitu. ya. Dan takdir Tuhan, itu yang paling menentukan. Takdir Oke, Allah. selanjutnya apa Kak Syifa? Selanjutnya adalah mulailah sebagai teman. Meskipun rasa cinta sulit dikontrol, Anda harus mengenal dia terlebih dahulu. Jadi, sebelum kalian mempunyai suatu hubungan, kalian harus mengenali lebih dalam crush kamu dulu. Karena, ya, Perkenalan dari hati ke hati gitu ya. Kalau Jadi- belum merasakan jadi teman, mungkin kalian belum tahu siapa dia sih. Terus yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan apa yang disukainya, buka pikiran positif dan jangan lupa tersenyum. Jadi kayak ya tapi jangan terlalu over lah senyumnya. Nanti dikira. Dikira kamu gelo. Udah lanjut Kak Syifa. Selanjutnya adalah jadilah diri sendiri. Kamu harus menampilkan diri apa adanya, sampaikan yang kamu sukai dan tidak disukai dengan jujur. Dan jangan sumpah, Ya. Gimana santai-santai. Selanjutnya adalah jadilah diri sendiri. Kamu harus menampilkan diri kamu apa adanya, sampaikan apa yang kamu sukai dan tidak disukai dengan jujur. Jadi jangan sampai bohong ya. Ya, jadi Apalagi untuk Heeh. kamu pengen dapat feedback dari dia dan kamu nih pura-pura suka sama apa yang dia berikan sama kamu. Itu jahat banget sih. Oke, selanjutnya adalah tunjukkan bahwa kamu baik dan bisa didekati. Jadi kebaikan hati itu sangat penting. Orang akan memperhatikan jika kamu bisa didekati dan ramah. Tetapi ragu untuk berteman atau berdekatan jika kamu kasar, dingin dan berjarak. Jadi ya kamu harus bisa menimbulkan efek-efek positif. Jadi di sekitar lingkungan kamu harus nyaman saat ada kamu di situ. Selanjutnya adalah Perhatikan penampilan, jaga penampilan kamu dengan merawat badan. Pastikan rambut selalu bersih dan kenakan pakaian yang pantas. Jadi penampilan di sini adalah penampilan kamu yang jadi diri sendiri dan gak menuhin ekspektasi dari orang lain sih menurutku ya ya. cukup jadi diri sendiri. Nah, jadi maksudnya itu kamu berpenampilan rapi, bersih dan berilah suatu kesan yang menunjukkan bahwa itu emang diri kamu gitu. Selanjutnya adalah jangan menganalisis situasi secara berlebihan. Kamu mungkin udah mengenal crush kamu, tapi kan belum terlalu akrab ya, seperti orang baru lainnya. Kedekatan bisa terbentuk dan bisa juga tidak. Jangan terlalu mengidealkan dia. Jadi intinya itu jangan terlalu over lah gitu. Aku Selanjutnya, setuju sih sama itu karena ya sebelum kita mengidolakan, kita itu harus punya kita kan udah punya pikiran first impression kita ke dia kan. Iya. Jadi jangan terlalu melabelkan dia sesuai dengan first impression kamu karena bisa jadi dia itu orang yang berbeda. karena kita nggak tahu apa yang ada di hati dia ya. Iya. Terus Yang selanjutnya adalah beri dia ruang. Jika kamu terlalu banyak menghabiskan waktu di dekatnya dan tampak enggan mengobrol, usahakan mengurangi frekuensi kedekatan agar kamu tidak terkesan menempel. Jadi jangan terlalu memaksakan ya mungkin ya. jadi kayak ya udah jangan terlalu kayak
iya kamu emang ingin deket, tapi jangan terlalu sedekat itu, karena mungkin Iya. aja dia bisa risih dan ilfil sama kamu. Nah, selanjutnya adalah tips lain, pertimbangkan untuk berteman dengan temannya. Jadi sebelum temenan sama dia, kamu bisa coba-coba dulu nih untuk temenan sama teman dia. Temen-temennya. Tapi kalau emang nggak nyaman, ya udah jangan dipaksain gitu. Iya. Selanjutnya, cobalah tersenyum atau melambaikan tangan ketika crush kamu itu lewat. Gitu. Mungkin ini lebih ke yang orang ekstrovert kali Iya, ya. dan juga kayak butuh kepercayaan diri lebih Iya. ya, butuh keberanian lebih. Nah, ada juga peringatan Yang jangan pertama, Heeh. jangan menguntit karena dia akan merasa tidak nyaman. Jadi buat kalian yang suka stalking, kalau stalkingnya masih di sosial media masih aman lah ya. Tapi itu dalam konteks yang jangan terlalu berlebihan. Jangan Ya terlalu mungkin berlebihan, cari Instagramnya, terus lihat fotonya, udah ya gitu sebatas aja. itu aja sih. Kalau kalian mungkin nguntit dia di mana-mana, ya pasti semua orang akan terganggu lah ya. Kalau di sosmed itu biasanya itu suka telepon, suka kayak kirim pesan gak jelas, Ya, dan intinya- banyak spam gitu, dia nggak akan merasa senang, malah sebaliknya akan merasa sangat Ilfil. terganggu. Nah, jadi teman-teman itu tadi free tips dari kita yang kita ambil dari wikihow.com. Mungkin bisa membantu ya, sedikit membantu, tapi disclaimer dulu seperti yang kita katakan tadi, nggak 100% karena setiap orang berbeda, Iya. takdir kita itu berbeda. Jadi intinya itu nikmati aja prosesnya. Kamu itu masih di masa SMA. Nah, jadi jangan terlalu bikin ini adalah suatu hal yang serius. Jadi Iya. kalian masih punya prioritas utama sebagai pelajar, yaitu belajar. Karena kita di masa SMA ini ya emang wajar suka sama seseorang, tapi itu mungkin masih dalam cinta-cinta monyet, artinya cinta-cinta semu gak sih? Iya. Jadi nggak sampai Setuju banget. nggak sampai yang serius banget, jangan dulu lah. Masih SMA, fokus ke tujuan dan juga karir kita di masa depan untuk masa depan lebih baik dan juga cerah. Karena kalian masih di SMA, mungkin ada goals kamu yaitu kuliah. Jadi relationship tersebut kamu bisa terapkan di masa perkuliahan. Karena itu mungkin kayak fase mental kita, usia mental kita itu lebih matang di fase tersebut. Ya. Nah, jadi sekian pembicaraan kita kali ini. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang memiliki ide terkait dengan segmen berikutnya, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, kami pamit undur diri. Bye-bye teman-teman.